Puncak kejayaan Tarumanegara. Sepanjang sejarah Kerajaan Tarumanegara, hanya ada satu raja yang benar-benar membawa dampak besar bagi Kerajaan Tarumanegara. Dalam masa kepemimpinan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara berhasil membangun sebuah ibu kota negara yang dikenal dengan nama Sundapura di kawasan pesisir pada tahun 397 Masehi. Nama ibu kota baru ini kelak menjadi asal-usul penggunaan nama Sunda bagi masyarakat Jawa Barat hingga saat ini. Tidak sampai di situ, berdasarkan prasasti Tugu, Purnawarman juga disebut telah berhasil membawa Kerajaan Tarumanegara dalam proyek berskala besar, yakni menggali Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km yang di masa itu berperan penting dalam perkembangan perdagangan yang menghubungkan wilayah-wilayah utama yang membentang sepanjang wilayah kekuasaan kerajaan. Selain itu, sungai tersebut berperan dalam menyediakan pasokan air selama musim kemarau dan sebagai pengendali banjir selama musim hujan. Keberhasilan kepemimpinan Purnawarman juga memberikan dampak besar bagi Kerajaan Tarumanegara. Wilayah taklukan kerajaan pun berhasil diperluas hingga hampir seluruh Jawa bagian barat, termasuk yang kini merupakan wilayah beberapa kota seperti Cirebon, Bogor, dan Jakarta, sekaligus hampir seluruh wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, terdapat 48 daerah yang menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Penguatan perekonomian dan militer menjadi salah satu tonggak penting dalam proses kemajuan yang diciptakan oleh Raja Purnawarman. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara umumnya hidup dengan bermata pencaharian sebagai petani dan hidup di bawah pemerintahan yang sudah teratur. Berdasarkan catatan penjelajah Tiongkok abad ke-5 Masehi, Fahien, selain bertani, masyarakat juga bermata pencaharian di sektor peternakan, perburuan hewan, perdagangan kula badak, kulit penyu, hingga perak. Tidak hanya memperkuat politik dalam negeri, Purnawarman juga aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik luar negeri. Berkat keahliannya dalam berdiplomasi, Purnawarman berhasil membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan dari Tiongkok. Dengan demikian, perdagangan internasional antara Kerajaan Tarumanegara dan Tiongkok dapat berjalan dengan baik. Selain urusan perdagangan, bidang pelayaran yang dapat menghubungkan masyarakat di kedua wilayah itu pun berhasil dicapai sebagai akibat dari hubungan diplomatik ini. Kesuksesan Kerajaan Tarumanegara di bawah kepemimpinan Purnawarman tidak semata-mata disebabkan oleh kerja kerasnya seorang diri saja. Dalam mengembangkan politik dalam negeri maupun luar negeri, Purnawarman dibantu oleh kedua adiknya, Cakrawarman yang menjabat sebagai Panglima dan Nagawarman yang menjabat sebagai Panglima Laut. Selain dikenal atas kecemerlangan Purnawarman dalam berpolitik selama menjadi raja, ia disebut sebagai raja yang memiliki standar moralitas yang baik, yang mana berbudi pekerti luhur dan senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Sebagai kerajaan yang memiliki pendiri yang berasal dari tanah Hindustan, Kerajaan Tarumanegara pun tak luput dari praktik ibadah yang berdasarkan ajaran Hindu. Berdasarkan catatan Fahien, pada tahun 414 Masehi belum banyak penduduk yang menganut ajaran Buddha, sementara penganut Hindu berhasil mendominasi di kependudukan Kerajaan Tarumanegara. Di bawah kekuasaan Purnawarman, Kerajaan Tarumanegara pernah melakukan ritual persembahan hewan ternak sebanyak 1.000 ekor sapi kepada Dewa Brahmana sebagaimana yang terekam dalam prasasti Tugu. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mulai kehilangan pengaruh yang kuat sejak diperintah oleh kepemimpinan Raja ke-12, Linggawarman, yang berkuasa sejak 666 Masehi. Setelah 3 tahun berkuasa, Linggawarman meninggal dunia sehingga kekuasaan yang dipegangnya pun harus diserahkan kepada menantunya, Tarusbawa. Kekuasaan Tarumanegara tidak dilanjutkan oleh Tarusbawa karena ia lebih memilih untuk kembali ke wilayah asalnya,
Kerajaan Sunda, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Bagi Tarusbawa, Kerajaan Tarumanegara sudah tidak memiliki pengaruh besar seperti masa lampau, sehingga dianggap sudah usang. Ia mulai berencana untuk mendirikan kekuatan baru ketumpuan Kerajaan Sunda, kerajaan asalnya. Tarusbawa juga berusaha mengalihkan pusat kekuasaan Kerajaan Tarumanegara kepada Kerajaan Sunda. Hal ini mengundang perpecahan lebih lanjut ketika Kerajaan Galuh yang juga berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara menarik diri dari kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Akibat perebutan kekuasaan pasca kematian Linggawarman ini, sisa-sisa reruntuhan wilayah Kerajaan Tarumanegara akhirnya terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh meneruskan perjalanan Kerajaan Tarumanegara dengan pemerintahan masing-masing yang mana dipisahkan oleh Sungai Citarum yang membentang di antara keduanya. Keruntuhan ini pun didukung pula oleh gempuran dari luar di mana pada saat itu Kerajaan Majapahit mulai berusaha menyerang dan menaklukkan Kerajaan Tarumanegara. Bulan itu